Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak kemarau meluas, 5 kecamatan di Lombok Barat alami kekeringan, BPBD tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Gelapkan ratusan jenis produk kosmetik di tempatnya bekerja, 4 karyawan di Kota Mataram diringkus polisi. Wujudkan emansipasi pada perayaan kemerdekaan, puluhan ibu di Lombok Barat ikut lomba panjat pinang. Empat karyawan sebuah perusahaan penyalur kosmetik di Mataram diringkus polisi karena diduga menggelapkan ribuan kosmetik berbagai merek. Tersangka berinisial SY, TS, TM, dan SS ditangkap atas laporan perusahaan yang mengaku rugi ratusan juta rupiah karena barang kosmetik miliknya hilang. Selain membekuk para pelaku, polisi menyita sejumlah barang kosmetik curian sebagai barang bukti kejahatan. Kasus tersebut terungkap setelah polisi melacak jual beli kosmetik dengan harga miring di media sosial yang ternyata dilakukan oleh para tersangka. 4 tersangka merupakan karyawan bagian gudang yang bertugas mengepak kosmetik sebelum dikirim ke konsumen. Dapat kami sampaikan bahwa motifnya yang jelas mereka ingin mencari keuntungan sehubungan dengan barang-barang milik korban. Jadi keseluruhan daripada tersangka, 4 orang tersangka ini yang memang bekerja sebelumnya sebagai karyawan harian lepas daripada korban karena memiliki akses terhadap gudang, kemudian barang-barang yang ada di dalam gudang, jadi timbullah niat untuk menguasai barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan daripada korban. Tersangka mengaku menjual kosmetik curian ke media sosial, kemudian hasilnya dibagi rata untuk menambah penghasilan. Kalau body lotion itu 100 berbeda-beda kita jual, tergantung orang mulai dari harga 100.000 sampai 175. Kalau harga tertingginya itu sesuai sama harga jual dari ownernya, tapi kalau misalkan keadaan kita kepepet butuh banget, jadi kita jual harga 100. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 372 junto pasal 64 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria residivis berinisial HL asal Kelurahan Bertais kembali diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sandubaya diduga usai mengonsumsi sabu-sabu. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu 7,1 gram, ponsel, alat isap, timbangan, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah karena pelaku diduga kembali berbisnis narkotika setelah keluar dari penjara. Adapun laki-laki yang kami amankan, yang pertama inisialnya HL. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan sebelumnya, kami mendapat informasi bahwa saudara HL yang merupakan residivis kasus narkoba diduga kembali berulah melakukan peredaran atau transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan pendalaman dan penyelidikan sehingga akhirnya tanggal 14 Agustus kemarin kita lakukan penangkapan. Tersangka mengaku kembali berbisnis narkotika karena tergiur keuntungan. Apa yang ditemukan di depan kanan saya satu dompet berisi sabu. Berapa jumlahnya? Banyak 16 poket. 16 poket per klip? 16 klip. Terus untuk apa kamu bawa sabu itu 16 klip itu? Untuk saya edarkan, Pak.
Untuk menjual. Saya jual. Atas ulahnya, pria 44 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial MS asal Dusun Nyur Gading Montong Are diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Kediri karena diduga mencuri sepeda motor di sebuah gudang rumah warga. Tersangka diringkus atas laporan korban yang mengaku motornya hilang di garasi rumah setelah temboknya dibobol maling. Dari penyelidikan awal, polisi meringkus 2 tersangka berinisial BI dan AS. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian membekuk MS karena menjadi otak pelaku pencurian. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan ketiganya berkomplot mencuri motor dengan menjebol tembok rumah dan merusak kunci, kemudian hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Para pelaku melakukan pencurian dengan cara membobol tembok rumah korban, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Adapun barang bukti, 1 lembar fotokopi BPKB, 1 lembar STNK, dan 1 unit SPM Beat Sporty CBS warna hitam. Jadinya saya tidak dengar sewaktu dibobol tembok kios tiang Nike. Ada 2 motor saya di sana, tapi yang ini aja yang diambil, yang Beat ini, yang Supra masih ditinggalkan. Dengan keadaan rumah saya itu sudah rusak, lowering door-nya sudah terbuka, terus temboknya dibobol gitu, Pak. Atas ulahnya, pemuda 24 tahun tersebut dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.